Kesyirikan itu sebagai kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Jadi begini, menurut tata bahasa Arab, ya, dalam hal ini balaghah, ya, di sini musnad ilaihnya yaitu kata ad-din itu ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Definitif, ya, ma'rifat. Sementara musnadnya yaitu kata al-Islam itu nakirah, ma'rifat juga, ya. Ma'rifat juga. Jadi berarti mubtada dan khobarnya itu ma'rifat. Nah ini saya harus bicara tentang bahasa ini, ya. Jadi mubtada ma'rifat, khobarnya ma'rifat. Dalam diskursus bahasa Arab, kalau ada ungkapan mubtada'nya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, maka memberikan pengertian hasr. Memberikan pengertian hasr, yaitu pembatasan. Jadi begini, kalau saya mengatakan misalnya, ya, Zaidun ghaniyun, Zaid itu kaya. Nah, Zaidun itu jadi mubtada, disebut dengan musnad ilaih. Ya, kalau nahu kan bisa mubtada, bisa fa'il, bisa isimnya inna, bisa isimnya kana, dan seterusnya, ya, panjang. Kalau balaghah itu cukup satu sebutannya, musnad ilaih, itu mencakup semua tadi. Nah, di sini kata Zaidun itu sebagai musnad ilaih, sebagai sandaran atau sesuatu objek yang dibicarakan. Ini bentuknya ma'rifat, ya, ma'rifat definitif karena nama orang. Sedangkan kata ghaniyun itu nakirah. Nakirah, arti nakirah itu ya tidak definitif, ya, kaya. Tidak ma'rifat, ya, tidak ada alnya, nah, begitu. Ghaniyun, kaya. Maka ini tidak bermakna bahwa Zaid itu satu-satunya orang kaya, bukan. Jadi tidak bermakna bahwa Zaid itu satu-satunya orang kaya. Tetapi kalau saya mengatakan Zaidun al-ghaniyyu, maka makna kata ini adalah Zaidlah satu-satunya orang kaya. Begitu. Karena saya kasih al-ghani. Nah, di sini ad-dinu al-islamu. Berarti satu-satunya agama adalah Islam. Karena ada tadi itu, ya, musnad ilaih berupa isim ma'rifat, kemudian musnadnya atau khobarnya di sini, ya, juga berupa isim ma'rifat. Kaedahnya, kaedah bahasa dalam diskursus bahasa, kalau ada musnad ilaih ma'rifat, musnadnya ma'rifat atau mubtada'nya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, maka itu memberikan hasr. Sehingga berarti maknanya innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama menurut Allah itu Islam. Satu-satunya agama menurut Allah itu Islam. Begitu berarti mana? Lalu kemudian ketika kita menerjemahkannya seperti itu, maka akan muncul, ya, penafsiran atau pemahaman sesungguhnya satu-satunya agama yang benar itu Islam. Sebab kenyataan agama kan banyak. Tapi agama yang benar menurut Allah itu Islam. Pertama. Yang kedua, sesungguhnya satu-satunya agama yang sempurna itu Islam. Loh, kenapa seperti itu? Begini, kalau kita terjemahkan sama-sama, ya, sama-sama hasr, dibatasi hanya pada Islam saja, nggak ada agama lain kecuali Islam, katakan begitu. Nah, kalau kita melihat masa lalu di mana Allah menurunkan agama kepada para nabinya, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, gitu, ya. Itu semua kan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak disebut dengan al-Islam. Dengan al-Islam ada al-nya, ya. Nah, kalau disebut dengan Islam, ya Islam dalam arti berserah diri. Jadi semua penyebutan Allah Subhanahu wa taala kalau menggunakan al-Islam, maka itu maknanya adalah Islam ini. Ya, Islam ini.
Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia malah al-Islam itu artinya sekolahan itu. Jadi kalau khotib mengatakan ya, kita harus berpegang teguh pada al-Islam, ini orang bisa salah paham ya. Jadi al-Islam itu ma'rifat dalam bahasa Arab, tapi ya artinya Islam. Tapi kalau nanti sudah di-Indonesiakan, itu bentuknya harus Islam gitu, bukan al-Islam. Kita harus berpegang teguh pada Islam gitu. Itu bahasa Indonesia. Kalau kita harus berpegang teguh pada al-Islam, itu khawatirnya yayasan. Begitu enggak? Kira-kira rasanya begitu enggak? Iya, menurut orang awam itu kan kita menyebutnya Islam, bukan al-Islam. Hah? Oh gitu ya. Jadi saya kalau dengar khotib begitu itu agak gimana gitu rasanya ya. Kita harus berpegang teguh kepada al-Islam. Jadi saya khawatir nanti jangan-jangan ada jamaahnya yang memahami, wah ini malah ngajak fanatik kepada yayasannya, lah kan repot gitu. Nah kebetulan yang khutbah itu juga punya hubungan dengan al-Islam, lah kan repot gitu ya. Ini kenyataannya, saya tidak mengada-ngada ya. Ini kenyataan saya mendengarkan khutbah ya, khutbah Jumat ya, kebetulan orangnya punya hubungan dengan al-Islam. Dan beliau kalau khutbah itu ngomongnya kita harus berpegang teguh dengan al-Islam gitu ya. Tapi insya Allah nggak ada yang salah paham. Cuma nggak nyaman gitu rasanya gitu. Jadi itu. Nah, baik teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau agama-agama nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu apa tidak diakui oleh Allah sehingga kemudian dikatakan innad dina indallahil Islam, sungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah itu Islam? Jawabannya enggak begitu. Enggak begitu karena ini qasr idhofi. Qasr idhofi dalam bahasa balaghah itu disebut dengan qasr idhofi. Nah, gimana ya? Qasr idhofi ini contohnya begini. Saya dengan panjenengan semua sedang berbicara ya tentang sedang berdiskusi atau berdebat ya tentang satu masalah. Anggap saja yang sederhana ya. Nah, siapa misalnya ya orang terkaya di dunia? Nah, misalnya seperti itu ya. Diskusinya itu. Siapa orang terkaya di dunia? Nah, saya mengemukakan pandangan, Anda panjenengan mengemukakan pandangan. Seperti itu. Mohon maaf keliru ya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Nah, gitu maksud saya ya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Jadi konteks pembicaraan kita adalah tentang orang yang terkaya di Indonesia. Meskipun kita tidak menyebut siapa orang terkaya Indonesia, tapi siapa orang terkaya. Tapi konteksnya adalah Indonesia. Saya menyebut nama A, Anda menyebut nama B. Terus kemudian teman menyebut satu-satunya orang terkaya itu dia. Nah, itu si fulan. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dibantah? Ya enggak, masih kaya si Bill Gates itu, masih kaya si yang di Amerika. Oh enggak, ini konteks bicaranya adalah lingkup nasional. Nah, begitu. Ini namanya qasr idhofi. Jadi ketika misalnya Miss Universe atau Indonesia Idol itu menobatkan ini wanita tercantik, itu kita tidak boleh tersinggung. Masih cantik istri saya. Kita tidak boleh tersinggung. Kenapa seperti itu? Karena itu qasr idhofi, qasr relatif, ya. Relatif kepada siapa? Relatif kepada orang-orang yang mendaftarkan diri ke Miss Universe, ke Indonesia Idol lalu terpilih gitu loh. Jadi bisa jadi yang di rumah itu lebih cantik gitu loh. Jadi Anda tidak perlu tersinggung. Wah, kurang ajar ini Miss Universe ini ya. Mengatakan bahwa bukan begitu ya. Jadi kita tidak usah emosi lah ya sama Miss Universe itu. Nah, itu namanya qasr idhofi. Jadi maknanya innad dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Itu maknanya bagaimana? Konteksnya adalah sejak diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak turunnya Quran. Itulah konteks ayat sesungguhnya, kalau kita terjemahkan, sesungguhnya satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Jadi tidak menafikan loh, berarti Anda menafikan agama Ibrahim, agama Nabi Musa alaihissalam.
agama Nabi Isa alaihissalam. Oh bukan. Karena konteks ayat ini adalah min hini bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sejak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eranya, jadi ini qasar idhofi biz zaman ya. Idhofi biz zaman dibatasi dengan zaman, yaitu zaman sejak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna yang pertama ya, makna yang pertama. Innad dina indallahil Islam. Jadi ini qasar ya, hakiki namanya. Apa? Qasar idhofi. Qasar idhofi. Jadi relatif terkait dengan zaman, yaitu sejak diutusnya Nabi sampai akhir zaman itu tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Nah, dalam konteks inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi law adrakani akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kata Rasulullah. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ahmad dan yang lainnya, seingat saya, Umar bin Khattab itu ya membawa catatan-catatan secarcik kertas gitu, ditulis ya, kerpean ditulis. Dia Umar bin Khattab itu ngambil dari Taurat. Dalam pandangan Umar bin Khattab, oh ini bagus kok hikmahnya ya. Ada hikmah yang bagus, seperti kata Pak Menteri Agama itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Beberapa waktu yang lalu itu ya. Nah, bagus. Dicatat, dibawa oleh Umar. Kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Nabi, itu apa gitu kan? Nah, Umar mengatakan, ini saya sengaja mencatat dari Taurat Nabi. Saya melihat ini bagus. Nah, ketika itu Nabi langsung matanya memerah. Tandanya beliau marah. Wajahnya berubah, ya, begitu. Jadi tandanya beliau marah. Kemudian Nabi mengatakan, alam atika biha, bukankah sudah saya bawakan gantinya? Atika biha, ya, baknya lil badal, gantinya. Bukankah sudah saya bawakan gantinya, yaitu Islam, yaitu Quran, kan begitu ya. Baydha'ah naqiyatan safiyatan, bersih putih ya, bening, yaitu Quran. Lailuha kana hariha, malamnya bagikan siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang berpaling dari agama ini kecuali binasa. Begitu kata Nabi. Terus lanjut, tidak sampai di sini Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, lau adrakani akhi Musa hayyan, andai kata saudaraku, ya saudara karena sesama Nabi, atau saudara karena Musa itu keturunan Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Yakub alaihissalam, Yakub keturunan Ishak, Ishak keturunan Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail, Ismail menurunkan bangsa Arab, menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara. Nah, kita juga saudara semuanya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Nah, saudaraku Musa alaihissalam, demi Allah, andai kata saudaraku Musa alaihissalam itu hidup, masih hidup dan berjumpa denganku, kata Rasulullah, lama wasi'ahu illa tiba. Niscaya tidak ada pilihan bagi Musa kecuali menjadi pengikutku. Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi andai kata Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, beliau sudah nggak bisa bawa Taurat. Tidak boleh pakai Taurat, harus pakai Quran, gitu ya, harus pakai Taurat, harus pakai Quran. Tapi jangan dibayangin terus datang ke kajian kafah gini ngasih tafsir, jangan, gitu ya. Beda level. Tapi yang jelas harus ngikut Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak ada satupun orang Yahudi ataupun orang Nasrani, mamin Yahudiyin wala Nasraniyin sami'a, yang mendengar tentang aku, fama amana, lalu dia tidak beriman, illa dakhalan nar, kecuali dia masuk neraka. Jadi kalau ada orang Nasrani, Yahudi sudah tahu tentang adanya Nabi akhir zaman, dia nggak masuk Islam, nggak beriman, maka dakhalan nar, masuk neraka. Jelas ini, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi begitu. Ini maknanya innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama di sisi Allah sejak turunnya Quran itu adalah Islam. Seperti itu. Nah, ini berarti qasar idhofi. Nah, kemudian yang kedua kita terjemahkan juga, sesungguhnya
satu-satunya agama yang sempurna di sisi Allah itu adalah Islam. Berarti maknanya ini qasar hakiki. Qasar hakiki artinya benar-benar mencakup semua zaman dan semua waktu. Sampai agama-agama Nabi yang terdahulu itu tercakup di sini. Tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Berarti agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu benar, semuanya benar. Tapi tidak sempurna seperti sempurnanya agamanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu maknanya. Nah, seperti apa kesempurnaannya? Imam Ibnu Ashur menjelaskan ada 10 poin tentang